menyatakan itu Mahkamah Kehormatan MK yang menyatakan ada pelanggaran etika Nah, konstitusi, betul nggak? betul, itu untuk ketua MK-nya, Pak. Ya. Untuk ketua MK-nya. Tapi proses hukumnya itu secara konstitusi itu benar, Pak. Oke, Gitu. Jadi oke. masih Oke. konstitusional gitu, Oke, Pak. oke. Tapi secara etika itu yang dipertanyakan. Ya, ya. Yang hasilnya tadi sanksi yang dari Mahkamah Kehormatan Ya. terhadap ketua MK-nya, Pak, gitu. Kalau untuk paslon 02 tadi, selain kita bahas Mas Gibran, ada alasan lain kenapa nggak milih 02 dan lebih ke 03? Maksudnya? Mungkin kalau dari saya, Pak, memang balik lagi saya sudah sebutkan, saya benar-benar udah. Assalamualaikum, selamat pagi atau selamat berjumpa kembali di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Selamat berjumpa kembali para pemirsa. Kali ini kita akan kedatangan tamu istimewa. Kenapa istimewa? Ini tamu dari Kawula Muda, dari Gen Z. Siapa dia? Dia adalah Kang Edgar. Selamat datang Kang Edgar, terima kasih. Terima kasih kesempatannya, Pak. Iya, dan untuk lebih jelasnya pemirsa mengetahui siapa sih Kang Edgar ini, silahkan untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Ya, terima kasih, Pak. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Edgar Sian Gunawan. Jadi aku ini sebenarnya representatif lah dari generasi Z, karena umur aku masih dalam kategori generasi Z. Dan aku juga sebelumnya sekarang tuh berada di dalam organisasi komunitas Ganjar Parahyangan. Artinya aku juga dari alumni Unpar, Universitas Katolik Parahyangan, dari sarjana hukum. Udah beres juga kebetulan di awal tahun kemarin, sudah SH. Dan di sini mungkin bakal ngobrol-ngobrol langsung sama Bapak nih. Gimana, Pak? Itu mungkin perkenalan singkat saya, Pak. Terima kasih, ini lanjut berarti ini benar-benar Gen Z. Usia baru berapa Kang Edgar? Umur saya 23 tahun, Pak. Wes 23 tahun. 23. Oke, sekarang setelah jadi alumni lulus ini apa profesi dulu? Profesi saya sempat magang, Pak. Saya sempat magang di MRT Jakarta yang kereta itu di bagian legalnya juga, dan sekarang ini memang ada fokus lah untuk satu hal yang lain lah, Pak, gitu. Jadi Oke, ini menarik ini yang lain itu. Baik, kita lanjut Kang Edgar. Karena tadi perkenalannya adalah dari masuk anggota Ganjar Parahyangan. ya, Tentunya ini adalah pendukung Capres 03, betul Ya, kan? Saya ingin tertarik ini, Gen Z ini kan macam-macam ini di masyarakat. Nah, kenapa Kang Edgar pilih Ganjar untuk Capres kali ini? Oke, baik, Pak. Sebenarnya pertama kan kalau misalnya kita lihat Capres nomor urut 3 ini kan ada terdiri dari Capresnya dan Cawapresnya sebenarnya, Betul. Pak. Dan masing-masing tuh punya, menurut saya dari pandangan saya pribadi, punya daya tarik dan keunggulan tersendiri. Karena jadi alasan mengapa saya akhirnya mendukung gitu, Pak. Ya. Yang pertama mungkin dari Pak Ganjarnya dulu. Kalau dari Pak Ganjar itu memang sebelum beliau menjadi Capres, saat masih aktif menjadi gubernur itu pesonanya dan karakternya itu sebagai gubernur, terutama untuk anak-anak muda kan sering bukanya HP ya, Pak. Buka Betul. HP, sosial Betul. media. Dan Betul. itu memang saya melihat banyak hal-hal yang cocok gitu, Pak. Karismanya, dalam hal cara berbicaranya, gagasan pemikirannya, dan bagaimana beliau berinteraksi dengan masyarakat. Itu menurut saya suatu hal yang pure, yang tulus gitu, Pak. Jadi bener-bener ngena, wah bagus nih, Pak, gitu. Jadi kayak tersentuh hatinya juga dan respect gitu, Pak, ke Pak Ganjar. Ya, jadi Edgar ini mengenal Pak Ganjar, awal-awal Gen Z mengenal Pak Ganjar dari medsos seperti Pastinya, itu ya. Pak, Dan pastinya. bagi yang belum tahu, Pak Ganjar itu dulu Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Ya. Betul ya. Nah, kenapa tidak pilih paslon yang lain? Kan ada 2 yang lain ini, 01, 02. Kenapa ini? Nah, itu melanjutkan dari penjelasan saya sebelumnya, ada cawapresnya yang lebih memantapkan lagi, Pak. Lebih memantapkannya lagi karena saya kan dari lulusan hukum ya, Pak. Ya. Lulusan hukum, dan untuk mahasiswa hukum itu wah merupakan suatu idola sekali gitu, Pak, terhadap Pak Mahfud gitu, Pak. Mahfud, Jadi, ya? iya, suatu idola banget karena memang sepak terjang beliau dalam bidang hukum, dalam hal beliau juga sempat menjadi ketua MK juga, dan bagaimana beliau berani untuk menegakkan hukum yang ada itu udah jadi idola dari mahasiswa hukum, apalagi anak-anak muda sih, Pak, begitu. Mantap. Tapi ada di masyarakat juga ini Pak Mahfud sekarang kan main Polhukam ya. Ya.
tapi ternyata hukum nilainya rendah. Itu gimana dari segi orang hukum ini? Saya yang kurang tahu. Itu kan sebenarnya pandangan dari salah satu pihak saja sebenarnya Pak. Dan tidak ada salahnya orang mau nilai itu 1, 2, 3, 10, 100 itu nggak ada salahnya, itu sah-sah saja. Kembali lagi bagi kita masing-masing itu sebagai referensi saja, jangan menjadikan jadi paling utama, penilaian utama, tapi referensi, orang ini ngomongnya nilai segini, orang ini nilai segini. Kita harus lihat juga latar belakangnya, apakah ada maksud politik, apakah emang pure dari secara sepak terjangnya, dari akademisnya atau apapun gitu sih Pak. Boleh kasih contoh ini, Pak Mahfud tadi kan disebut pendekar hukum juga ya. Kasih contoh kasus yang benar-benar beliau itu menunjukkan keberanian beliau dan keberhasilan beliau. Mungkin 1-2 contoh kasus. Sebenarnya yang paling viral ya Pak, paling viral di sosial media itu saat beliau itu diundang, saat saya lupa itu forum atau sidang paripurna atau apa, saya lupa detailnya, cuman diundang di DPR. Beliau tuh memberikan suatu pandangan-pandangannya, suatu kesaksiannya terkait permasalahan-permasalahan, dan di situ tuh sebenarnya yang paling utama harus di highlight adalah bukan dalam hal materinya. Materi memang penting, tapi yang paling utama yang menjadi kekhasannya adalah keberanian beliau dalam hal menyampaikan dan mengemukakan suatu fakta ataupun suatu pendapat. Beliau itu sangat berani, dan hal itu jarang ditemukan gitu Pak. Keberanian dan ketulusan untuk mengemukakan suatu fakta yang harus diperjuangkan itu sangat langka menurut saya Pak. Iya, Gitu. berarti jadi keberanian beliau untuk tetap di hukum yang berlaku. Betul, betul Oke. Pak, gitu Pak. Itu tadi balik lagi ke yang tadi saya ungkap, kenapa nggak, ini genset kan Edgar, kenapa nggak pilih misalkan ini calon paslon 02 itu kan ada anak mudanya itu, kenapa Oke, Edgar malah wah saya full tuh ke 03? Gini Pak, sebenarnya memang ada pandangan sebenarnya kan kalau misalnya anak muda itu sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan ya Pak. Iya. Semua pasti ada plus minusnya. Iya. Dan tapi menurut saya untuk skala nasional rasanya memang perlu, ini bukan coba-coba Pak. Ini bukan coba-coba mencari pengalaman, mencari apa, enggak. Justru kita harus mencari suatu hal yang memang sudah ada dasarnya, sudah ada jaminannya gitu Pak, supaya ini kita sedang mempertaruhkan 5 tahun negeri kita Pak, negara Indonesia gitu Pak. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat, dan tentu sangat krusial karena ini sebagai pemimpin negara, apalagi jadi wakil pemimpin negara gitu Pak. Jadi menurut saya untuk skala nasional memang harus apa ya Pak, harus jangan Yang gegabah. sudah pengalaman, Iya Pak, jangan yang gegabah. punya track record, Betul jangan Pak. coba-coba. Terutama anak muda kan memang, walaupun sebenarnya masanya masih panjang anak muda itu, artinya kita harus menyiapkan sesiap mungkin, sematang mungkin, jangan terlalu tergesa-gesa dan jangan terlalu dipaksakan menurut saya Pak. Gitu. Ya sedikit saya nyangkut lagi, kan cawapresnya itu anak muda, itu Mas Gibran. Itu kalau dari prosesnya dari orang hukum nih, emang sebenarnya ada kasus hukumnya enggak sih dalam pencawapresan gitu lah. Ini mungkin diskusi saya dengan mungkin teman-teman saya dulu juga. Sebenarnya yang saya pahami adalah secara konstitusi itu memang benar sih Pak, secara konstitusi. Ya, secara konstitusi itu ya benar, konstitusional gitu Pak. Cuman dalam hal kita menegakkan suatu hukum, dalam kita menjalankan proses hukum itu ada faktor atau unsur lain, itu unsur etika sebenarnya. Yang mana unsur etika ini sebenarnya kan relatif ya Pak. Ada menurut Bapak mungkin ini beretika, menurut saya tidak. Itu kan sebenarnya relatif. Tapi sebenarnya ada padanan umumnya sebenarnya. Tapi itulah yang agak dipermasalahkan terkait sisi etika, unsur etikanya sih Pak. Tapi gitu. bukannya yang menyatakan itu Mahkamah Kehormatan MK yang menyatakan ada pelanggaran etika konstitusi, betul nggak? Betul, itu untuk ketua MK-nya Pak. Ya. Untuk ketua MK-nya. Tapi proses hukumnya itu secara konstitusi itu benar Pak. Gitu. Jadi masih konstitusional gitu Pak. Tapi secara etika itu yang dipertanyakan. Yang hasilnya tadi sanksi yang dari Mahkamah Kehormatan terhadap ketua MK-nya Pak gitu. Kalau untuk paslon 02 tadi, selain kita bahas Mas Gibran, ada alasan lain kenapa nggak milih 02 dan lebih ke 03? Maksudnya? Mungkin kalau dari saya Pak, memang balik lagi saya sudah sebutkan, saya benar-benar udah jatuh hatinya saat emang pembawaan karakter, ngikuti track record betul. prestasi. Dan dari 02 pun saya kan mungkin sudah mengikuti juga sedikit-sedikit lah sepintas dalam selama beliau menjabat sebagai menhannya, sebelum-sebelumnya juga saya sudah mengikuti. Cuman pada akhirnya
kan saya memilih itu bukan capres saja, ada capres cawapres dan itu pun mereka memiliki chemistry dan kombinasi yang Harus kuat ya. betul Pak gitu, ada kombinasinya. Jadi menurut saya sejauh ini saya masih 03 gitu Pak. Untuk 01 ada komen khusus? Kalau 01 mungkin saya sudah, ini mungkin pendapat saya ya Pak, Ya, saya kita santai nih. ya sudah agak sudah ada pengalaman dari sebelumnya saat menjadi gubernur dalam kontestasi gubernur DKI Jakarta. Menurut saya di situ ya masih belum lah Pak gitu dari hal itu. Jadi melihat konteksnya ya. Oke. Gitu Pak. Baik, sekarang saya ingin tadi anggota Ganjar Parahyangan. Iya, Pak. Apa yang sudah Anda lakukan atau Parahyangan lakukan? Oke, Ganjar Parahyangan. Jadi Ganjar Parahyangan ini mungkin nanti mungkin ada narasumber lain yang mungkin lebih kompeten untuk menjelaskannya. Tapi setidaknya saya ada sedikit penjelasan dari Ganjar Parahyangan. Ini merupakan kumpulan dari alumni-alumni Parahyangan yang juga punya dedikasi untuk mendukung paslon 03. Kegiatan-kegiatannya mungkin belum terlalu lama sebenarnya. Kemarin-kemarin ini baru deklarasi, kemudian juga ada pembagian baju dan juga alat-alat peraga kampanye dari 03. Dan kemarin itu mungkin yang spesial ada social eksperimen Pak. Social eksperimen itu adalah jadi kita ingin melihat masyarakat itu tuh sebenarnya mau nggak sih, kita mau mengajak masyarakat untuk mengusung pemilu yang damai. Netral gitu Pak. Ya. Nah dengan cara kita di lapangan gazebo itu tuh, jadi saya kebetulan jadi aktornya itu jadi kayak kalau Bapak pernah lihat jadi saya matanya ditutup terus saya kayak mengajak pelukan orang gitu. Jadi orang tuh untuk memeluk itu merupakan suatu bentuk dukungan terhadap pemilu aman, netral, damai. Dan kenapa mata saya ditutup supaya lebih enak aja, supaya nggak canggung dan bisa menunjukkan dukungannya gitu Pak. Ada YouTube-nya? YouTube setahu saya belum, tapi sudah di berita-berita gitu ada. Oke. Kemudian ini ada nggak hambatan atau penerimaan di masyarakat yang mungkin mengganggu atau gimana selama ini? Mungkin saya memandangi seperti ini Pak. Jadi setiap orang masyarakat itu kan pasti punya hak mereka masing-masing untuk memilih, untuk menentukan dukungannya, itu merupakan hak mereka. Betul. Yang mana kita juga tidak berhak untuk memaksakan kehendak. Betul, pesta demokrasi ini. Betul. Nah jadi mungkin kan kebetulan saya dari Kopo Pak, rumah saya di Kopo, dan daerah situ mungkin banyak bermacam-macam sebenarnya Pak untuk dukungan-dukungan tuh. Ada yang ke 03, 02, 01 pun ada. Dan di situ saya mungkin lebih senangnya kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan tersebut kita ngobrol diskusi gitu loh Pak. Ngobrol diskusi tanpa memaksakan untuk mempersuasi, mengajak gitu Pak. Kita berdiskusi gitu Pak. Nah hambatannya mungkin ya tadi mungkin ada beberapa orang-orang yang agak mungkin terkadang baper atau misalnya terkadang memaksakan kehendak atau mengajak benar-benar memaksa, mempersuasi, mungkin itu sih Pak. Oke, sebelum pesan saya ingin ada hal lain. Tolong disampaikan, saya dengar info Anda juga jadi caleg nih. Mungkin bisa disampaikan sedikit saja Anda caleg di mana dan kemudian dapil mana, silakan. Boleh Pak. Jadi saya sekarang mencoba untuk menjadi calon legislatif di anggota DPRD Kabupaten Bandung. Anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk dapil 2. Dapil 2 itu mencakup Margasih, Margahayu, Katapang, dan Dayakolot. Saya mencalonkan diri dari Partai Perindo, kebetulan juga masih satu koalisi. Dan saya sekarang mendapatkan nomor urut 1 Pak. Gitu. Nah ya mungkin ya mohon doanya lah Pak supaya lancar-lancar lah gitu. Amin. Baik, terakhir kali mungkin bisa disampaikan ke pemirsa dan juga ke Gen Z atau Kawula Muda khususnya untuk mengajak ikut pemilu dan pilih yang sesuai dengan hati tapi pilih yang terbaik. Silahkan Kang Edgar. Siap. Mungkin pesan saya di kesempatan kali ini terutama untuk anak-anak muda generasi Z. Jadi kita sebagai generasi Z itu tidak boleh lagi anti politik, karena masih banyak yang anti politik. Udah pesimis duluan dengan politik, alergi terhadap politik. Nah itu jangan, karena penting kita untuk terjun aktif dalam politik. Nah, aktif itu tuh macam-macam, nggak harus langsung masuk ke partai politik, nggak juga. Kita mengikuti perkembangan, kita mengungkapkan pendapat, kita mencari kebenaran fakta dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyebarkan hoax, itu merupakan tingkat-tingkat keaktifan dalam dunia politik. Nah, kita berharap bisa aktif lah dalam dunia politik, jangan acuh, jangan pesimis, jangan saya mau golput aja, apalagi itu bahaya banget.
Nah, jadi saya mengajak terutama anak-anak muda untuk lebih melek politik lagi karena terutama kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045. Nah, artinya kita lah anak-anak muda yang sekarang tuh punya peranan untuk mencapai hal itu. Oleh sebab itu, ya kita kalau misalnya nggak mau jadi objek dari politik ini diarahkan terus, ya kita tentukan arah kita sendiri. Kita lah jadi subjeknya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mungkin itu sih Pak sedikit dari saya. Semoga bisa membantu rekan-rekan muda pemirsa semuanya dalam menentukan pilihan Bapak Ibu semuanya nanti saat 14 Februari. Mungkin itu Pak. Baik, demikianlah para pemirsa podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Kali ini luar biasa pembicaraan kita dengan anak muda yang bernama Edgar. Beliau menyampaikan bahwa kita jangan sampai buta politik, jangan sampai tidak tahu tentang politik, dan kita bisa juga menjadi anggota caleg dan sebagainya untuk berpartisipasi. Kemudian saya ingatkan, apalagi generasi muda, ingat tanggal 14 Februari kita berbondong-bondong ke TPS, kita gunakan hak pilih kita sesuai hati nurani, dan tentu kita yakini harus yang terbaik untuk memimpin negeri ini, jangan coba-coba. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa. Sampai bertemu lagi di podcast RBPR berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih luar biasa lagi. Sampai jumpa. Salam tiga jari.